Di udara, beberapa sosok secepat guntur dan kilat, dan angin berdengung. Mereka adalah King Haoran, Xiao Yan dan yang lainnya. Kemanapun ia lewat, hanya bayangan yang tersisa, dan kecepatannya sangat cepat. Kerumunan penuh sesak di sepanjang jalan, dan orang-orang melihat ke atas dari waktu ke waktu. Dan ketika mereka melihatnya, mereka semua merendahkan suara mereka dan menunjuk, sangat terkejut. Baru saja aku mendengar bahwa Kaisar Iblis memiliki keterampilan bertarung tingkat tinggi untuk dilelang. Tampaknya itu adalah keterampilan bertarung kelas dunia. Tangan Kaisar Iblis luar biasa. Seseorang baru saja keluar dari ruang kompetisi dan berkata dengan iri. Bukankah itu Suang Huo yang baru saja memenangkan kejuaraan? Bagaimana dia bisa bersama Kaisar Iblis? Teriak seorang pejalan kaki yang bermata tajam. Itu normal bagi kekuatan besar untuk bersaing untuk bakat seperti itu. Akan sangat bagus ketika aku bisa mencapai level seperti itu. Petik 2. Kaisar Iblis King Haoran dan kecantikan nomor 1 dari aliansi bisnis Zenni berjalan bersama. Dan masuk akal untuk mengatakan bahwa mereka semua adalah normal bagi mereka untuk bekerja sama satu sama lain. Tapi pria itu bernama Suang Huo. Meskipun dia menonjol dari kompetisi pemilihan pemula dan menjadi fokus perhatian semua orang untuk sementara waktu. Tetapi meskipun demikian, dia tidak bisa dibandingkan dengan Kaisar Klan Iblis saat ini. Berdampingan dengan Kaisar Iblis orang-orang merasa luar biasa. Mungkinkah Kaisar Iblis bermaksud untuk meminta? Bukankah dia bersaing untuk mendapatkan sumber daya dengan Dandian? Kakakku memang jenius. King Haoran sangat senang. Itu hanya kebetulan. Xiao Yan tersenyum ringan. Tapi dia sangat jujur. Pada saat itu, jika tidak ada bantuan dari Lang Tian, tidak hanya dia tidak memiliki harapan untuk memenangkan kejuaraan, dia bahkan tidak tahu berapa lama untuk mencapai peringkat ketiga Kaisar. Xiao Yan memiliki kesan yang baik tentang Lang Tian. Xiao Yan selalu memiliki firasat bahwa mereka berdua akan bertemu lagi suatu hari nanti. Jenny sedikit terkejut dengan kurangnya kesombongan Xiao Yan. Sudah menjadi sifat manusia untuk menjadi muda dan sembrono, tetapi sangat jarang bagi Xiao Yan untuk memiliki mentalitas yang tenang setelah dia mencapai hasil yang luar biasa. Mau tak mau aku merasakan gelombang di hatiku. Mataku penuh dengan mata air dan gelombang antisipasi yang jernih. Dan aku menatap Xiao Yan dengan tatapan yang sedikit aneh. Merasakan mata Zenni, Xiao Yan menoleh. Angin kencang yang dibawa oleh penerbangan cepat meniup pakaian Zenni dekat dengan tubuhnya. Dan lekukan sempurna terlihat jelas. Dengan pinggang polos, jejak ketegasan tampak terkoyak. Mata kedua pria itu terjalin secara tidak sengaja. Zenni mau tidak mau menunjukkan lesung pipinya dan wajahnya memerah. Sudut mulut kecilnya sedikit terangkat. Dan bibir merahnya sedikit terbuka. Seolah dia ingin menarik Feng Ze untuk menciumnya. Benar-benar keindahan yang alami. Xiao Yan sedikit teralihkan sejenak. Dan dengan cepat mengalihkan pandangannya. Ekspresinya bingung. Dan dia kehilangan ketenangannya sekarang. King Muer melirik dari sudut matanya. Dan pemandangan ini kebetulan jatuh ke matanya. Dia mengatupkan mulut kecilnya. Dia tidak tahu apakah itu terbakar amarah atau naik karena cemburu. Perasaan King Haoran sangat tajam. Semua ini bisa dilihat di matanya. Alisnya sedikit berkerut, wajahnya sedikit suram. Jejak kekecewaan muncul di matanya. Dan dia sedikit menghela nafas. Xiao Yan kebetulan berada di tengah. Jadi dia pura-pura tidak tahu. Menundukkan kepalanya dan terbang karena malu. Namun, Xiao Yan pada dasarnya sangat diberkati. Tetapi wanita yang mengaguminya semuanya cantik dan cantik. Dan mereka memiliki salah satunya dalam hidup tanpa penyesalan. Apalagi Xiao Yan memiliki 3 di antaranya. Kemurnian Suner, keindahan Cailin, dan kelembutan Xiao Qi. Semuanya penuh pesona. Hidup memang seperti ini. Apalagi yang bisa diminta oleh seorang suami. Dalam keheningan, titik teleportasi yang mengoyak kota tiba dalam sekejap. Untuk menghindari kecelakaan, sebelum langkah kaki King Haoran menyentuh tanah, tetua kedua di sebelah kanan mengambil langkah maju. Dan membalik token, Kaisar Iblis akan datang. Cepat menyingkir. Suara itu terdengar seperti guntur. Semangat juang melonjak, mengungkapkan aura yang mendominasi. Orang-orang yang mengantri terkejut dan memberi jalan satu demi satu. Beberapa orang melintas dan memasuki lubang cacing. Tetapi setelah beberapa saat lampu menyala, dan beberapa orang telah muncul di kediaman iblis. Aula resepsi ditempatkan, tenang dan elegan. Di arena Dandian, kekuatan besar tidak bisa lagi menahan diri. Situasi Xiao Yan mengkhawatirkan. Kaisar ini tidak punya pilihan selain membuat langkah yang buruk. Kuharap kalian berdua akan memaafkanku. King Haoran menatap Zenni dan Le Shaolong, dan berkata, Kaisar Iblis sangat peduli pada Xiao Yan. Aku mengerti. Jawab Zenni.
Tidak senang di hatinya. Meskipun itu hampir tidak dihitung. Itu disandera. Tapi itu karena Xiaoyan. Zenni memiliki perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Melihat Zenni berbicara, King Muer berbalik. King Haoran menatap King Muer dengan keras, dan memberi isyarat kepada mereka untuk duduk. Begitu dia duduk, kulit King Haoran berubah. Di depan stasiun, seorang pria parubaya dengan beberapa orang masuk dengan langkah besar. Dia berpakaian ungu dan tampak bermartabat. Dia sedang bermain dengan teko pasir ungu berbentuk lengkungan 9 naga. Beberapa gadis iblis mengikuti, tidak berani menghentikan mereka. Kompetisi Pil Palace terlalu terburu-buru. Sebelum Zen punya waktu untuk berbicara baik dengan Kaisar Iblis, Zen merasa kasihan mengapa Kaisar Iblis pergi dengan tergesa-gesa. Pria parubaya itu adalah Zen Bufan, presiden dari Kamar Dagang. Setelah menerima informasi, dia bergegas mendekat, dan percakapannya sangat menarik. Paman, Presiden, Zenni dan Lei Shaolong berdiri bersamaan. King Haoran mengepalkan tinjunya. Maaf, Presiden Lao Zen. Jika saya menebak pot di tangan, itu diukir oleh pengrajin top di Zhu Zitianlong dengan waktu seabad, dan setiap bulan purnama pada malam hari, pasti akan ada suara nyanyian naga yang unik di benua Doudi. Tapi saya tidak menyangka itu ada di tangan Presiden. King Haoran melangkah maju dengan cepat, melambaikan tangannya yang besar, memberi isyarat kepada petugas untuk mundur, dan merendahkan suaranya. Presiden, Anda harus memahami kekhawatiran saya dan menyinggung perasaan saya. Mohon maafkan saya. Saat dia berbicara, dia melirik Zenni dan Lei Shaolong. Kaisar Iblis berbicara dengan serius. Mungkin masih ada sesuatu yang mengganggu Kaisar Iblis sekarang. Melihat Zenni baik-baik saja, wajah Zen Bufan melembut. Tidak ada konflik kepentingan antara kedua pihak. Jadi tentu saja akan lebih baik jika mendapat bantuan besar. Dan Xiaoyan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Kaisar Iblis. Zen Bufan adalah seorang pengusaha. Dan seorang pengusaha mengutamakan keuntungan. Adapun penculikan, niat awal Kaisar Iblis adalah untuk menghindari kebocoran berita. Dan dia tidak melakukan hal buruk pada mereka berdua. Karena semua orang dalam damai, kami harus beralih ke topik. Tuan Muda Xiao, kita bertemu lagi. Benar-benar seorang pahlawan yang terlahir sebagai anak laki-laki klan Xiao. Zen Bufan menaruh topi besar pada Xiaoyan. Waktunya tepat, layak menjadi presiden rencana Kamar Dagang. Presiden Zen terlalu berlebihan. Xiaoyan buru-buru menjawab. Sifatnya tidak cocok untuk acara seperti ini. Dan ekspresinya sangat tidak wajar. Kaisar Iblis, mengapa kita tidak berbicara di tempat yang berbeda? Zenni melihat rasa malu Xiaoyan, dan keluar untuk memuluskan semuanya. Gerakannya murah hati dan sopan. King Haoran melirik King Muer dengan ekspresi rumit. Ini hanya pijakan. Terlalu sederhana. Dan saya mengabaikan semua orang. Silakan masuk. King Haoran memimpin semua orang ke halaman kecil yang tersembunyi di stasiun. Semua orang duduk satu demi satu. Teh disajikan. King Hao kemudian dia menyesap dan berkata, untuk masalah kompetisi, saya telah berterima kasih kepada Presiden Zen atas nama Xiaoyan. Dengan kasih sayang seperti ini, saya, Zen, akan membantu saya apapun yang terjadi. Zen Bufan berkata dengan santai, orang ini sangat kuat, dan dalam beberapa kata, Xiaoyan dan King Haoran terlibat. Xiaoyan tertegun, tidak tahu harus berkata apa. Zenni melihatnya dan menjelaskannya pada Xiaoyan dengan suara rendah. Xiaoyan tiba-tiba menyadari, dan buru-buru melangkah maju untuk berterima kasih padanya, dan bantuannya untuk aliansi bisnis berlipat ganda. Tuan Xiao, Anda tidak perlu terlalu sopan. Lagi pula, kita masih mitra. Ramuan Tuan Xiao telah membuat merek kita jauh lebih baik, kata Zen Bufan. Matanya berkedip karena antisipasi. Setelah jeda, saya ingin tahu apakah Tuan Xiao memiliki niat kerja sama lebih lanjut. Ramuan Tuan Xiao memiliki potensi pasar yang cukup besar. Jika dapat diproduksi secara massal, saya yakin itu dapat mematahkan monopoli ramuan Istana Alkimia, dan pada saat yang sama memberi Xiao banyak uang. Tuan Muda membawa keuntungan besar. Jika Anda tertarik, Tuan Xiao, Anda mungkin ingin meminta apa saja, dan aliansi bisnis akan memuaskan Anda. Sungguh rubah tua yang licik. Dia akan mengikuti setiap langkahnya. Xiaoyan sedikit mengepalkan tinjunya. Ketika saya pertama kali tiba di tanah Anda, berkat bantuan aliansi Anda, semua pil yang diproduksi oleh Xiaoyan di masa depan akan diserahkan ke aliansi pedagang untuk dijual. Melihat Xiaoyan itu akan membuat kesalahan, Zenni segera berkata, Tuan Xiao, dengan kekuatan Anda sendiri, saya khawatir Anda tidak dapat memenuhi kebutuhan aliansi bisnis. Jika Anda bersedia bekerja sama dengan aliansi bisnis kami,
Itu harus menjadi hal yang membahagiakan bagi semua orang. Meskipun ada perasaan halus terhadap Xiaoyan yang saya rasakan, tetapi itu terkait dengan kepentingan aliansi bisnis. Dan Zenny berdiri pada posisi aliansi bisnis. Xiaoyan tidak menyangka Zenny akan berdiri dan berbicara untuk pertama kalinya. Dan yang dia bicarakan adalah tentang rahasia yang tidak ingin dia ungkapkan. Masih sedikit tidak bahagia. Melihat ketidaksenangan Xiaoyan, Zenny berdebar-debar di dalam hatinya. Tetapi terus menjelaskan, mengenai kerahasiaan resep yang Anda khawatirkan. Sang Meng bersedia menjaminnya dengan reputasinya. Dan Kaisar Iblis bisa saja menjadi saksi. Dan sekarang melihat permintaan dari aliansi bisnis, dia tetap diam. Tentu saja Merchant Alliance menyadari pentingnya resep untuk alkemis. Dan secara alami memahami kekhawatiran Anda. Mungkin Anda tidak tahu sesuatu. Sejak Anda keluar dari reruntuhan kuno, ada desas-desus bahwa Anda telah memperoleh semua resep dari Kaisar Iblis tua. Zenny melirik Xiaoyan, dan melanjutkan, saat ini, semua kekuatan utama akan bergerak, dan Tuan Muda berada dalam situasi yang mengerikan. Meskipun Tuan Muda mendapat dukungan dari Kaisar Iblis, dia tidak bisa tinggal di wilayah ras iblis selamanya, kan? Zenny berhenti sejenak, lalu berkata, Tuan Muda telah dipromosikan menjadi Doudi Bintang 3 dalam waktu singkat, yang menunjukkan bahwa bakatnya luar biasa. Tetapi, benua Doudi memiliki landasan yang mendalam bagi ribuan orang. Dan ada banyak kekuatan yang tak terhitung. Implikasinya adalah Xiaoyan masih kekurangan kekuatan saat ini, dan sulit untuk mempertahankan resepnya. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Zenny benar. Kekuatannya sendiri masih sangat rendah, dan itu masih jauh dari cukup untuk menjaga hal-hal yang diabaikan oleh kekuatan besar ini. Namun, Xiaoyan masih menolak menyerahkan resep. Belum lagi Zenny telah membujuk dirinya sendiri untuk aliansi bisnis sejak dia memasuki pintu. Dan dia tiba-tiba tampak seperti orang yang istimewa. Dan dia merasa sangat tidak bahagia. Dengan perasaan campur aduk, wajahnya menjadi acuh tak acuh. Zenny segera menyadari bahwa ekspresinya berfluktuasi. Di satu sisi, dia berharap Xiaoyan dapat bekerja sama dengan Sang Meng. Di sisi lain, dia juga khawatir Xiaoyan tidak akan bahagia. Tapi bagaimanapun, Zenny telah berada di pekerjaan tingkat tinggi selama bertahun-tahun. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia menjadi tenang, melihat sekeliling, melihat King Haoran sedikit mengangguk, lalu berkata perlahan lagi, menganalisis situasi saat ini secara objektif. Solusi teraman sekarang adalah Tuan Muda memilih untuk bekerja sama dengan kekuatan besar. Dua kekuatan terbesar yang mengoperasikan pil saat ini adalah Sang Meng dan Istana Pil. Adapun aliansi bisnis saya percaya bahwa kerja sama dengan Tuan Muda akhir-akhir ini agak meyakinkan. Zhen Bufan sepertinya menyadari sikap Zenny. Alisnya berkerut. Dia menghela nafas ringan, dan berdiri. Ada banyak keuntungan bekerja sama dengan aliansi bisnis kita. Pemurnian secara bertahap oleh aliansi bisnis kami sama dengan mengumumkan kepada dunia bahwa resep telah diperoleh oleh aliansi bisnis kami. Dengan aliansi bisnis kami sebagai dukungan kuat dari Tuan Xiao, banyak kekuatan akan menyerah. Tuan Xiao dapat menghindari banyak masalah dan bahkan bahaya. Yang pertama adalah semua biaya material dan tenaga kerja ditanggung oleh aliansi bisnis. Tuan Xiao mendapat 30% dari total pendapatan, dan keuntungannya tidak kecil sama sekali. Dan dia dapat meluangkan lebih banyak waktu untuk mengabdikan dirinya pada kultivasi. Ini yang kedua. Aliansi bisnis menyelenggarakan sejumlah besar pelatihan apoteker melakukan pemurnian batch dan menjual dengan jaringan bisnis aliansi bisnis kami yang tak tertandingi di daratan, untuk memaksimalkan keuntungan. Tuan Muda Xiao menikmati banyak manfaat, sehingga dia dapat membeli segala macam barang yang dibutuhkan untuk budidaya. Yang ketiga adalah, setelah Anda bekerja sama, Anda dapat mempercayakan aliansi bisnis untuk membeli apa yang dibutuhkan Tuan Muda Xiao di masa depan, dan hanya membebankan biayanya. Aliansi bisnis mengumpulkan bisnis dari seluruh dunia, dan Tuan Muda Xiao dapat menghemat banyak energi. Ini yang keempat. Zhen Bufan memukul kepala, dan godaan yang dilontarkan oleh pro dan kontra tidak masuk akal. Xiaoyan pada dasarnya acuh tak acuh dan tidak terlalu peduli dengan emas, perak, brokat, dan sutra. Xiaoyan berpikir bahwa 30% dari total pendapatan yang diusulkan oleh aliansi bisnis sudah cukup tapi masih ragu-ragu untuk mengeluarkan resep. King Muir melompat keluar. Dia berkata pertama, apakah itu hanya manfaat kecil? Pembohong kecil. Bagaimana kalau bekerja sama dengan Demon Rache kami? Kami akan memberikan 40%. Jika tidak, bagaimana dengan 50%? Dan pasukan ras iblis kita tidak kalah dari aliansi pedagang. Pembohong kecil.
Menurutmu tidak apa-apa? King Muir menatap Xiao Yan. Semua orang berkeringat deras dan saling memandang. Ada rasa sakit menusuk yang tak dapat dijelaskan di hati Zenni. Seluruh rumah yang elegan tampak tiba-tiba kehilangan warnanya. Kelopak yang tertiup angin di luar jendela seperti tahun-tahun yang rusak. Mata King Muir yang memandang Xiao Yan selalu bergetar di depan matanya. Dia tidak bisa menjelaskan mengapa dia merasa seperti ini. Tetapi Zenni merasakan kehilangan di hatinya. Saya belum pernah melihat negosiasi seperti itu dalam hidup saya. Zhen Bufan hampir kehabisan napas, menyeka keringat dinginnya, menjadi tenang, dan berkata perlahan, Nona King, Anda memang bisa memberi Xiao Yan 40% atau bahkan lebih, tetapi Anda tidak akan pernah bisa memaksimalkan kepentingan Xiao Yan. Untuk hal lain, tutupi saja jaringan bisnis seluruh benua Doudi untuk aliansi bisnis kita. Bukannya Zhen membual. Volume penjualan aliansi bisnis dalam setengah bulan bisa atas itu jumlah total iblis dalam 1 tahun. Dalam hal kekuatan ekonomi dan cakupan komersial, aliansi bisnis kami adalah yang kedua. Dan sama sekali tidak ada yang berani menjadi yang pertama. Bahkan Dandian pun tidak. Nadanya begitu keras sehingga semua orang tersentak. Tetapi tidak ada yang bisa menyangkal bahwa itu benar. Aliansi bisnis memiliki kekuatan, keberanian, dan kesombongan. Dan aliansi bisnis memiliki kepercayaan seperti itu. King Muir tercengang. Bibir cerinya terbuka menjadi bentuk oval. King Muir tidak pernah berhubungan dengan bisnis. Tetapi karena temperamennya, dia keluar untuk membela Xiao Yan sekarang menghadapi kata-kata Zhen Bufan. Dia tidak bisa menjawab, dan berdiri di sana dengan hampa. Muir, kembalilah. Jangan main-main. King Haoran menegur, dan mengepalkan tinjunya. Presiden Zhen, tolong maafkan aku. Gadis kecil itu bodoh dan telah menyebabkan masalah bagi presiden. Zhen Bufan membual daripada menyalahkan. Dia tahu bagaimana memaafkan orang lain, apalagi saudara perempuan Kaisar Iblis. King Muir bersembunyi di belakang King Haoran. Masih kesal, dengan mulut kecilnya cemberut tinggi. Menatap Zenni yang melakukan sesuatu dengan mudah. Merasa sangat kesal. Tetapi ketika dia melihat mata mencela King Haoran, dia harus mundur dengan patuh. King harus mengakui bahwa kata-kata Presiden Zhen benar. Dalam hal kerjasama, aliansi bisnis memang pilihan pertama. Saudaraku, Anda bisa memikirkannya. King Haoran mengaku terus terang bahwa bahkan Zhen Bufan pun tertegun, dan pikirannya bingung. Lega, ini adalah pahlawan sejati. Evaluasi King Haoran sedikit lebih tinggi. Karena Kaisar Iblis sangat jujur, dan Zhen mengatakan yang sebenarnya. Tuan Xiao mungkin tidak punya pilihan lain selain bekerja sama dengan Sang Meng. Kata Zhen Bufan lagi. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terkejut dan berusaha keras untuk mencari tahu arti dari kata-kata itu. Zhen Bufan berhenti, melihat reaksi kerumunan, dan dengan lembut meremas telapak tangannya ke dalam, seolah semuanya terkendali. Apakah kamu tahu mengapa Tuan Xiao aman di sini? Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Zhen Bufan menjawab dengan bangga, itu karena Tuan Xiao masih membicarakan masalah kerjasama dengan aliansi bisnis kita. Semua kekuatan besar sekarang mengiler karena resep Tuan Muda Xiao. Di bawah permukaan yang tenang sudah ada arus bawah yang bergejolak. Kekuatan utama di benua Doudi, kecuali Pil Palace. Ras manusia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan aliansi bisnis kami. Dan ras monster juga merupakan mitra strategis dari aliansi bisnis kami. Aliansi bayangan tidak tertarik pada Pil. Setelah kerjasama dengan aliansi bisnis kami gagal, mereka tidak perlu khawatir. Dan keselamatan Tuan Xiao mengkhawatirkan. King Haoran menunjukkan ekspresi khawatir, dan membisikkan sesuatu di telinga Xiao Yan. Ini benar. Kakak laki-laki Presiden Zhen adalah pemimpin umat manusia. Xiao Yan sedikit terkejut. Keluarga Zhen memiliki kekuatan kedua dari 6 kekuatan utama. Tidak heran dia berbicara dengan sangat percaya diri. Pada saat yang sama, dia memikirkan Zenni sejenak. Namanya adalah Paman Zhen Bufan. Zhen kakak laki-laki Bufan adalah pemimpin umat manusia. Lalu identitas Zenni. Setelah Xiao Yan tertegun sejenak, wajahnya yang lembut menjadi keruh dan tidak pasti. Dan dia jelas sedang berjuang di dalam hatinya. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan bertanya, terima kasih atas kebaikan Presiden Zhen. Hanya ada satu hal yang Xiao Yan tidak mengerti. Zhen Bufan memandang Xiao Yan. Dia benar-benar berbakat. Jadi dia berkata dengan tulus, Tuan Muda Xiao, itu pertanyaan yang bagus. Sejujurnya, di antara 6 kekuatan besar di benua Doudi saat ini, hanya bisnis yang terpenting kedua, Dandian dan Sang Meng. Pengusaha, jangan berani mengatakan bahwa semua keuntungan adalah untuk keuntungan, tetapi keuntungan pasti adalah kata pertama.
Aliansi pedagang memiliki kekuatan monopoli sebagian besar rute perdagangan. Tetapi pil dikendalikan oleh Istana Pil, dan perdagangan pil dan bahan obat justru yang terbesar di benua Doudi. Tentu saja, keuntungan eliksir hanya sebagian saja. Yang kami pedulikan adalah bisnis bahan obat. Kemakmuran pasar eliksir membuat perdagangan bahan obat selalu dikendalikan oleh Dandian. Selama bertahun-tahun, aliansi bisnis telah sering ditekan dan dikecualikan oleh Dandian. Aliansi bisnis telah memperhatikan pasar ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak mengalami terobosan. Hari ini, resep Tuan Xiao dapat dikatakan sebagai kartu truf mutlak. Hanya dengan 2 pil pemulihan termahal, pil Qinglingye dan Blood Qi, kami dapat membuat pil yang sebanding dengan pil di area aliansi bisnis kami. Dan, yang bersaing dengan dan bahkan melampaui pasar. Pasar perdagangan ramuan dan bahan obat transendensi menjamin volume penjualan nomor 1 mutlak di seluruh benua Doudi, dan kemudian mematahkan monopoli Dandian pada bahan obat. Itu adalah pasar yang sangat besar. Saya tidak tahu apakah saya mengatakan ini. Menurut Tuan Xiao, apa yang dikatakan Zhen Bufan tidak tulus. Niat asli Xiao Yan untuk memurnikan obat hanya untuk mencapai peringkat kelima kaisar, dan dia tidak memiliki ide untuk menghasilkan keuntungan. Meskipun Xiao Yan sedikit tersentuh. Pertama, Xiao Yan tidak terlalu menghargai uang. Dan kedua, resepnya sangat penting. Jadi Xiao Yan masih tidak ingin mengungkapkannya dengan mudah. Begitu komentar ini keluar, King Hao tertegun. Dan dia tidak tergerak oleh iming-iming seperti itu. Tampaknya ambisi besar Xiao Yan tidak terbatas pada ini. Putra ini harus memiliki masa depan yang cerah. Zhen Ni merasa sedih untuk sementara waktu. Kepalanya terkulai. Dan dia merasa kehilangan yang tak terlukiskan di hatinya. Untuk alasan yang tidak bisa dijelaskan, jejak pucat muncul di wajahnya yang cantik. Wajah kecil King Wer yang halus dan anggun memerah dengan pipi persik, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Untuk alasan yang tidak diketahui, King Wer sangat bahagia melihat kekalahan Zhen Ni, terutama di depan Xiao Yan. Tuan muda Xiao ingin mencapai tingkat kelima kaisar. Apakah ada alasan? Bisakah Anda mengajukan keluhan? Mungkin aliansi bisnis dapat membantu. Zhen Bufan adalah seorang pengusaha cerdas dengan kesabaran mutlak. Xiao Yan ragu-ragu untuk berbicara. Masalah ini sangat penting, dan dia tidak boleh membocorkan sepatah kata pun. Jika tidak maka akan terjadi pertumpahan darah lagi dan melibatkan rakyatnya sendiri. Melihat ini, King Haoran membantu. Kalau dipikir-pikir, kakakku pasti peduli dengan sukunya. Ketika seorang apoteker mencapai peringkat kelima kaisar, statusnya akan naik, dan keluarganya juga akan naik dan berkembang pesat. Saya mengerti, jarang Tuan Xiao memiliki bakti seperti itu. Tuan Zhen punya saran. Tuan Xiao sebaiknya mendengarkannya. Kekuatan sebuah keluarga tidak lebih dari sumber daya dan warisan. Jika Anda bekerja sama dengan aliansi pedagang, klan Xiao dapat dengan cepat memperoleh sejumlah besar dana untuk pengembangan generasi mendatang. Dan aliansi pedagang akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan klan Xiao dengan harga yang jauh di bawah harga pasar. Cara, klan Xiao memiliki fondasi yang kuat dengan dukungan aliansi bisnis. Klan Xiao memiliki fondasi yang kuat. Zhen Bufan layak menjadi pemimpin aliansi bisnis. Kelihayan dan kemampuannya membuat semua orang merasa rendah diri. Tetapi ketika dia menyebut keluarga Xiao, nadanya agak berhenti dan aneh. Setelah Zhen Bufan mengatakannya, hati Xiao Yan tergerak, meskipun itu bukan niat awal. Tapi saya juga mengingatkan diri sendiri bahwa apakah itu klan jiwa dari benua Douqi atau 6 kekuatan utama di benua Doudi. Jika mau untuk memenangkan tempat di benua Doudi, Anda harus kuat, memperkuat keluarga sendiri dan membentuk kekuatan sendiri. Xiao Yan diam-diam mengambil keputusan saat ini. Pikir Xiao Yan dari Xiu Sui dan Zixindan. Xiu Sui dan memiliki efek mencuci otot dan memotong tulang, memodifikasi esensi, dan memperkuat tubuh, dan Zixindan dapat sangat melemahkan kekuatan petir kelima dari kesengsaraan Kaisar Bintang 5. Dengan 2 pil ini, selama mereka memiliki bahan yang cukup, klan Xiao dapat memproduksi Kaisar Pertarungan Bintang 5 secara massal. Dengan cara ini, memikirkannya membuat darah mendidih. Tetapi ada masalah yang membuat Xiao Yan sangat tertekan, yaitu sekarang klan Xiao bahkan tidak memiliki Doudi Bintang 4. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara meningkatkan kekuatan keluarga dalam waktu singkat? Xiao Yan sangat tertekan. Selain itu, jika klan Xiao ingin menjadi kuat, mereka harus keluar dari Dizu terlebih dahulu. Lingkungan kultivasi di sana tidak dapat dibandingkan dengan di Yuanzhou. Jika mereka ingin mendapatkan pijakan di Yuanzhou, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Aliansi pedagang memiliki beberapa wilayah di kota Juxi.
Jika Tuan Muda Xiao bekerja sama dengan aliansi pedagang kami, maka aliansi pedagang kami dapat menyediakan sebidang wilayah khusus untuk klan Xiao sebagai basis pengembangan. Tuan Muda dan Kaisar Iblis memiliki hubungan yang sangat dekat. Bagaimana dengan wilayah ini yang terletak di wilayah klan Iblis? Pertama, Tuan Muda Xiao sering dapat berbagi persaudaraan dengan Kaisar Iblis. Dan kedua, dengan Kaisar Iblis di sekitar, klan Xiao juga akan merawat mereka, bukan? Sempurna. Melihat Xiao Yan diam, Presiden Zhen membuang umpan besar lainnya. Dan Zhen Bufan memiliki tujuan lain, yaitu untuk membuat klan Xiao merasa bersyukur dan mengikat Xiao Yan dengan kuat melalui bantuan. Xiao Yan memiliki semua resep dari yang lama Kaisar Iblis. Presiden Zhen sangat baik. Xiao sangat berterima kasih. Tetapi masalah ini terlalu mendadak. Bagaimana kalau membiarkan Xiao Yan memikirkannya semalaman? Xiao Yan membutuhkan waktu untuk mengatur pikirannya, dan berkata dengan sopan. Begitu kata-kata itu jatuh, Zhen Ni menghela nafas lega. Hatinya penuh kegembiraan tanpa alasan. Xiao Dian lebih cantik dari Hua Jiao, dan dia bahkan tidak tahu mengapa. Xiao Yan melirik dan tertegun sejenak. Melihat ekspresi Xiao Yan, King Wer sangat marah sehingga Xiao Man menginjakkan kakinya di lantai dan menggertakkan giginya dengan kebencian. Pertimbangan berarti masih ada kesempatan. Dan Zhen Bufan juga lega. Dia menghela nafas lega. Semua orang lelah setelah hari ini. Datang ke sini. Adakan jamuan makan. Dan jamu tamu-tamu terhormat. Melihat masalah ini berakhir, King Haoran melambaikan tangannya dan mengatur resepsi. Sekarang dua kekuatan utama ada di sini. Dia tidak takut dengan keselamatan Xiao Yan. Tidak ada yang berani merebut orang dari tangan keduanya. Kekuatan besar, intinya. Makan malamnya tidak cukup mewah, tapi lebih dari indah. Zhen Bufan dan Lei Shaolong mengangkat gelas mereka untuk menghormati Xiao Yan dari waktu ke waktu. Zhen Ni tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Sedikit mabuk, seperti bunga mekar di tengah malam. Memegang cangkir jari-jari gioknya bermain dengan gelas anggur yang indah. Terbungkus lingkaran bibir merah. Sentuhan merah menggoda saraf Xiao Yan. Seperti kemarahan, anggun dan tidak konvensional. Dengan suasana ringan. Xiao Yan tidak lagi mabuk dan semua orang mabuk. Bulan tergantung di langit biru. Perjamuan sudah berantakan. Dan semua orang sedikit mabuk. King Haoran melihat sekeliling. Zhen Bufan masih mengobrol tentang urusan keluarga dengan Xiao Yan. Dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk pergi. Dia berkata, kenapa kamu tidak memikirkan satu malam saja? Aku bisa menunggu. Dengan kata lain, King Haoran dan Zhen Bufan saling memandang. Dan keduanya tertawa tercengang. Mereka tidak bisa menyembunyikan apa yang terjadi di hati mereka. Mereka saling bersulang dan meminumnya. Di pagi hari berikutnya, Xiao Yan penuh dengan pikiran. Bangun pagi-pagi sekali. Dan berjalan-jalan di taman belakang. Warnanya penuh warna. Tapi di mata Xiao Yan, rasanya tidak enak. Pagi saudara, apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? King Haoran muncul di sebelah Xiao Yan. Tidak apa-apa. Tadi malam, kakak memiliki kapasitas minum yang luar biasa. Xiao Yan mendecakkan lidahnya. Tadi malam, dia menyaksikan King Haoran mulai minum banyak dari mangkuk besar. Dan kemudian dia membuka altar untuk minum. Benar-benar mabuk Zhen Bufan dan Lei Shaolong akhirnya. Xiao Yan bisa kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Haha, jarang minum dengan para pemimpin dari 6 kekuatan utama. Jadi bagaimana jika kamu tidak minum lebih banyak? King Haoran sangat bangga. Saudaraku, apakah kamu sengaja membuat ketua Zen mabuk tadi malam? King Haoran memandang Xiao Yan, dan tertawa keras. Yang mengenalku, saudaraku juga. Xiao Yan memandang King Haoran, penuh emosi, karena mereka bertemu satu sama lain. King Haoran membantu dirinya sendiri dan keluarganya berulang kali. Dan Xiao Yan mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Saudaraku, mengapa begitu cepat? Xiao Yan menjadi khawatir tentang King Haoran. Saya memiliki sesuatu dalam pikiran saya. Tetapi bagaimana dengan kakak laki-laki saya? Sekarang dia adalah Kaisar Iblis. Apakah ada sesuatu yang tidak memuaskan? Hehe, aku hanya ingin jalan-jalan ketika aku tidak bisa tidur. Apa yang ada di pikiranku? Bisakah aku berbicara dengan kakak laki-lakiku? King Haoran duduk di halaman dengan santai. Selama ini, kakak laki-lakiku telah banyak membantuku. Xiao Yan berhenti sejenak. Hanya saja Xiao Yan tidak selalu bisa tumbuh di bawah perlindungan kakak laki-lakiku. Petik 2. Xiong An Elang selalu ingin melebarkan sayapnya dan terbang. King Haoran tersenyum puas. Katakan padaku, saudara apa yang bisa menjawab untukmu? Xiao Yan mengerutkan kening, dan berkata, tentang resepnya. Apa pendapatmu tentang itu?
King Haoran mengungkapkan tatapan serius, dan berkata, meskipun aliansi bisnis mengutamakan kepentingan, rubah tua itu jujur dan sangat masuk akal dalam analisisnya. Saudaraku, Anda memiliki obat yang luar biasa, yang didambakan oleh berbagai klan, belum lagi resepnya. Tidak nyaman untuk menunjukkan wajah Anda di depan umum, yang akan sangat menghambat pengalaman Anda. Saya pikir sulit untuk menjamin keselamatan sendirian. Dan satu-satunya solusi mungkin seperti yang dikatakan rubah tua, hanya untuk bekerja sama dengan kekuatan besar. Memecahkan krisis saudaraku juga dapat mempromosikan perkembangan klan Xiao. Xiao Yan tahu bahwa King Haoran melakukannya untuk kebaikannya sendiri, dan apa yang dia katakan persis seperti yang dia pikirkan, dan dia mengangguk berulang kali. Kalau begitu, maksud kakak laki-laki masih untuk... Petik 2. Untuk King Haoran tertawa dengan berani. Tapi jangan terlalu mudah memberikannya. Haha. Kakak ingin aku membunuhmu. Xiao Yan berkata pada dirinya sendiri, sedikit bingung. Jika kamu tidak membunuh ikan air sebesar Sang Meng, siapa yang akan kamu bunuh? Hari ini sangat menyegarkan. King Haoran melihat ke langit dan tertawa. Xiao Yan juga tertawa terbahak-bahak. Dia tidak pernah berpikir bahwa kakak laki-lakinya memiliki sisi yang lucu. Dia juli di kejauhan. Zhen Bufan sedang mengantuk dan hendak bangun ketika dia tiba-tiba menggigil. Ngomong-ngomong, Xiao Yan punya satu hal lagi yang ingin kutanyakan pada kakak. Klan Xiao terlalu lemah sekarang. Bahkan jika Xiao Yan setuju untuk bekerja sama dengan aliansi pedagang, seluruh klan Xiao pindah ke kota Juxi. Apa yang harus saya lakukan? Tolong beri saya beberapa instruksi. King Haoran menatap Xiao Yan, dan tiba-tiba tertawa. Saudaraku, ini sebenarnya tidak sulit sama sekali. Anda pertama-tama membentuk tim Anda sendiri. Beberapa pembantu yang lebih cakap akan sangat membantu Anda. Tenaga kerja tidak menjadi masalah, tetapi ada banyak aliansi bisnis. Saya harus meminta mereka untuk itu. Jangan sopan. Haha. Adapun klan Xiao, ada kakak laki-laki dan aku bantu kamu duduk di perkampungan. Dan akan baik bagi klan Xiao untuk berkembang dengan banyak dukungan keuangan di masa depan. Xiao Yan tiba-tiba menyadari, tetapi bertanya dengan sedikit keraguan, saudaraku, apakah kamu tidak ingin tinggal di gedung Mozu di distrik Mozu? Bagaimana kamu bisa merendahkan diri untuk tinggal di klan Xiao, Kaisar Iblis yang agung? King Haoran sedikit malu, terdiam beberapa saat, dan menghela nafas, saudaraku, kamu tidak tahu, kekacauan internal klan Iblis tidak dapat disatukan. Aku, Kaisar Iblis, belum diakui oleh semua. Tidak cukup hanya mengandalkan Blood Demon Order saja tanpa kekuatan dan dana yang cukup. Setelah berbicara, ekspresinya sedih. Xiao Yan benar-benar terpana. Dia tidak pernah menyangka situasi King Haoran akan seperti ini. Meskipun King Haoran mengatakannya dengan ringan, Xiao Yan merasa bahwa situasi sebenarnya tidak semudah yang terlihat di permukaan. Dan dia pasti telah menanggung banyak tekanan. Meski begitu, King Haoran masih membantu dirinya sendiri di mana-mana. Dan kabut tipis muncul di mata Xiao Yan. Ada 3 tiang di bawah sinar matahari. Dan halaman dengan batu bata biru dan ubin merah berbintik-bintik dengan cahaya dan bayangan. Di atas lobi, tehnya harum dan kabutnya menggulung, memberikan suasana elegan. Zhen Bufan, Zhen Ni, dan Le Shaolong saling berbisik dengan ekspresi cemas. Zhen Ni ditutupi pakaian kuning hari ini. Kulitnya lebih bersinar dari salju. Matanya seperti genangan air jernih, seperti mutiara yang berkilauan. Batu giok yang indah bersinar, tetapi ada sedikit kekhawatiran di antara alis dan matanya. Di sisi lain, King Muer berpakaian merah, di bawah leher gioknya yang ramping. Kulitnya seperti giok putih krem, dan sepasang kakinya yang panjang, lembab, dan proporsional sepertinya berusaha bersaing dengan Zhen Ni. Tidak lama kemudian, tawa hangat King Haoran terdengar. Maaf, King datang terlambat. Tapi saya masih melihat Haihan. Saya ingin tahu apakah semua orang tidur nyenyak tadi malam. Ketika semua orang mengangkat mata, mereka melihat King Haoran dan Xiao Yan. Dan 2, 3 atau 5 tetua muncul di pintu. Presiden Zhen, maaf. Xiao melihat semua orang sedikit mabuk tadi malam. Dan ingin semua orang beristirahat sebelum berdiskusi. Tapi, aku tidak berharap kamu datang lebih awal. Xiao Yan buru-buru menangkupkan tinjunya untuk meminta maaf. Kaisar jahat. Tuan muda Xiao, tidak apa-apa. Zhen Bufan tersenyum santai. Xiao Yan berbalik, melirik Zhen Ni, matanya berbinar. Berbeda dari kemampuan masa lalu, Zhen Ni hari ini lebih lembut dan menyenangkan. Cantik, tapi Xiao Yan tidak mengerti mengapa Zhen Ni memberinya tatapan kosong. Segera setelah itu,
King Muir juga menatap Xiao Yan dengan congkak. Alasannya sangat sederhana. Xiao Yan pertama-tama memandang Zhen Ni dan kemudian pada dirinya sendiri. Xiao Yan bingung. Saya tidak tahu bagaimana Tuan Xiao memikirkannya malam ini. Zhen Bufan bertanya kepada Zhen Ni, mengatakan bahwa dia adalah presiden aliansi bisnis. Dan jika dia bertindak terlalu tergesa-gesa, dia akan dengan mudah jatuh ke posisi pasif. Dalam negosiasi, ketulusan Presiden Zhen terlihat oleh Xiao. Xiao memikirkannya berulang kali, dan setuju untuk bekerja sama dengan aliansi bisnis. Xiao Yan mengubah nada bicaranya, tapi Xiao punya beberapa permintaan. Jika Presiden Zhen menolak, Xiao tidak punya pilihan tetapi untuk bekerja sama dengan aliansi bisnis. Saya telah membuat rencana lain. Saya tidak takut Anda akan mengajukan permintaan, tetapi saya khawatir Anda tidak akan bertanya. Zhen Bufan tidak akan melepaskannya ketika dia melihat harapan. Dan dia berkata perlahan, Tuan Muda Xiao, tolong beritahu saya. Xiao Yan berpikir sejenak dan berkata, pertama, semua ramuan yang disempurnakan oleh Xiao akan diserahkan ke aliansi pedagang untuk dijual di masa depan, sebagai dukungan untuk kerjasama dengan aliansi pedagang. Ini dapat menunjukkan ketulusan Xiao Yan, yang disebut timbal balik. Kedua, 1, 2, 3 baris cairan roh bening semuanya diserahkan ke Sang Meng untuk pemurnian batch. Semua bahan dan tenaga kerja bertanggung jawab atas Sang Meng. Xiao mendapat 30% dari semua pendapatan. Xiao Yan perlu memaksimalkan untung. Lagi pula, Xiao Yan membeli inti sihir, bahan obat untuk meningkatkan tingkat alkimia, dan kekuatan klan Xiao semuanya membutuhkan banyak uang. Ketiga, keamanan dan kerahasiaan resep harus dijamin. Menurut metode pemurnian obat, 5 titik pemurnian harus ditetapkan, dan personel yang dipilih harus benar-benar setia, dan semua tanggung jawab harus diambil oleh aliansi bisnis. Ini soal hidup dan mati. Semua prasyarat harus dijamin mutlak. Keempat, pil energi darah dengan 1 atau 2 pola diserahkan ke klan iblis darah untuk diproduksi, dan klan Xiao di masa depan. Dia juga akan berpartisipasi dalam pemurnian pil Yuan Blood Qi. Semua pil Qi darah diserahkan ke aliansi pedagang untuk dijual, dan aliansi pedagang hanya membebankan komisi 15%. Memberikan Blood Qi pil ke Blood Demon Clan adalah untuk membayar King Haoran, dan partisipasi Xiao Clan adalah langkah pertama menuju swasembada dan pertumbuhan. Kelima, keluarga sedang menurun, dan Xiao ingin membentuk timnya sendiri untuk keluarga. Saya harap Liga Anda dapat memberi saya kandidat untuk tim. Orang-orang ini harus memiliki latar belakang yang bersih dan bakat yang baik. Yang terpenting adalah personel harus dipilih oleh saya dan dikendalikan sepenuhnya oleh saya. Di benua Doudi, Xiao Yan sangat menyadari kelemahan kekuatan pribadi jika dia ingin tumbuh lebih kuat. Keenam, Xiao Yan dan Sang Meng adalah sekutu, bukan afiliasi. Jika satu pihak dalam masalah, pihak lain harus mencoba yang terbaik untuk mendukungnya dan membantu. Setelah dengan sabar mendengarkan kondisi Xiao Yan, Zhen Bufan berpikir sejenak, lalu berkata, semua ramuan yang disempurnakan oleh Tuan Xiao dipercayakan kepada kami untuk dijual. Ini adalah kehormatan kami. Terima kasih, Tuan Zhen. Zhen Bufan merasa bahwa Xiao Yan tidak dapat memberikan banyak obat secara pribadi, jadi dia menjawab dengan sopan karena kesopanan. Dia tidak menyangka bahwa kemampuan kekuatan tahap akhir Xiao Yan untuk memurnikan obat akan menyebabkan badai di benua Doudi. Zhen Bufan setelah memikirkan tentang untuk sementara, Fan melanjutkan, ketika Anda dalam masalah, sebagai sekutu, dalam lingkup aliansi bisnis, Anda harus melakukan yang terbaik untuk membantu. Mengenai kerahasiaan resepnya, Tuan Xiao dapat yakin bahwa masalah ini terkait dengan kepentingan tertinggi aliansi bisnis kami, dan kami pasti akan mengontrolnya dengan ketat. Dengan kapasitas produksi Sang Meng, bukankah produksi King Lingye saja tidak cukup? Zhen memiliki permintaan yang tidak berperasaan. Bisakah Tuan Muda Xiao melepaskan pil energi darah dan membiarkan aliansi bisnis berpartisipasi dalam pemurnian? Zhen Bufan menatap wajah Xiao Yan dan memberi saran. Pengusaha selalu berharap mendapatkan lebih banyak keuntungan, belum lagi potensi konsumsi obat penyembuh yang sangat besar. Aliansi bisnis selalu cemburu, dan akhirnya mendapatkan ini tentu saja. Zhen Bufan akan melakukannya tidak melepaskan kesempatan melihat wajah Xiao Yan menjadi gelap. Zhen Bufan dengan cepat menambahkan, tentu saja, Sang Meng akan memberikan kompensasi dalam hal ini, dan pasti tidak akan mengecewakan Tuan Muda Xiao. Tidak, Xiao Yan dengan tegas berkata, tujuan utama Presiden adalah untuk membangun pasar yang dapat menarik semua orang untuk memperdagangkan bahan obat. Semua pil Qi darah yang dimurnikan oleh Blood Demon Clan dan Xiao Clan saya dijual oleh Guimeng, yang juga dapat mencapai tujuan ini.
Keuntungan dan kecepatan pemurnian Kingling Liquid tidak sebanding dengan Blood Kipil. Yang paling penting adalah bahwa Blood Demon Clan Brother King baik kepada saya, Xiao Yan. Saya harap Ketua Zen tidak akan membuat segalanya menjadi sulit untuk Xiao. King Haoran terkejut. Dia tidak berharap Xiao Yan menyerahkan manfaat pil ki darah untuk dirinya sendiri. Kakak Xinyi, kakak, telah menerimanya, tetapi dia tidak akan diberi hadiah apapun. Lebih baik untuk menyerahkan pemurnian pil ki darah ke klan Xiao. Klan Iblis Darah membutuhkan lebih banyak dana daripada klan Iblis Darah. King Haoran tahu betul di dalam hatinya bahwa ini adalah keuntungan besar macam apa. Meningkatkan jumlah pendapatan ini bahkan mungkin memainkan peran penting dalam menyatukan klan iblis. Tetapi Xiao Yan adalah orang yang hidup. Bagaimana dia bisa rela menjadi orang yang tidak benar hanya karena kepentingannya? Xiao Yan menoleh untuk melihat King Haoran, kaisar dari ras iblis yang menghargai cinta dan kebenaran. Selalu merawatnya sejak kita bertemu. Sekarang dia berada dalam situasi yang sulit. Dia masih memikirkan dirinya sendiri. Tidak peduli apa, dia harus membayar kembali hari ini. Nada suara Xiao Yan menjadi sangat tegas. Saudaraku, tolong jangan menolak. Keluarga Xiao telah diasuh oleh kakak laki-laki begitu lama. Xiao Yan tidak memiliki apa-apa untuk dibalas. Saya harap kakak laki-laki tidak akan menolak. Jika kakak laki-laki bersikeras menolak, Xiao Yan tidak akan berani mengganggu kakak laki-laki jika dia memiliki sesuatu untuk dilakukan di masa depan. Begitu pernyataan ini keluar, hadirin terkejut. King Haoran memandang Xiao Yan. Matanya penuh kegembiraan. Kaisar leluhur adalah kaisar leluhur. Dia terlalu akurat dalam menilai orang. Saudara ini pantas mendapatkan hati dan jiwa King Haoran. Tiga tetua di belakang King Haoran menganggukkan kepala memuji perilaku Xiao Yan. Dan sikap penolakan mereka terhadap dukungan King Haoran untuk Xiao Yan diam-diam telah berubah. Saat ini, Le Shaolong memiliki ekspresi yang rumit. Malaikat Iboyun Xiao Yan Le Shaolong sangat mengaguminya. Dan dia adalah orang yang layak untuk berteman dekat. Berpikir tentang bagaimana saya mengusulkan untuk memberantas Xiao Yan untuk kepentingan aliansi bisnis. Saya merasa sedikit bersalah sekarang. Untungnya, saya masih membantu Xiao Yan dengan seluruh kekuatan saya dan tidak pergi ke sisi yang berlawanan. Mata indah Zenny memandang ke depan. Dan citra Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih tinggi di benaknya. Tanpa diduga, Xiao Yan biasanya jarang berbicara, tidak pandai berekspresi, dan bahkan sedikit membosankan. Tetapi dia penyayang dan benar, dan kesopanannya adalah luar biasa. Jenny sadar, wajahnya penuh rasa malu, hatinya seperti tersengat listrik.